Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1457 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai ayat 11. Di bawah perikop, bersabar dalam penderitaan. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Yang pertama, saudara, kita belajar bersabarlah sampai Tuhan datang. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 7 dan ayat 8a di sana berkata begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sabar adalah salah satu buah yang dihasilkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4a berkata di sana, kasih itu sabar. Amin. Jadi seseorang yang mengasihi Tuhan pasti akan diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang sabar. Amin. Haleluya. Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, pergumulan, tekanan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya belajar sabar. Amin. Orang bijak mengatakan, kesabaran itu adalah ilmu yang paling tinggi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saat ini saudara masih belum sabar, itu menandakan ilmu saudara masih tingkat rendah. Orang kalau sudah sabar berarti ilmunya sudah sangat-sangat tinggi. Coba saudara lihat diri saudara. Apakah ilmu saudara sudah tinggi, apa masih rendah? Belajar sabar. Amin. Saya teringat dengan Yusuf yang sabar melewati proses Tuhan. Yusuf tidak protes sama Tuhan ketika dia mengalami hal yang tidak dia inginkan terjadi dalam hidupnya, di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri.
Dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara selama bertahun-tahun, saudara. Pertanyaan saya, apakah Yusuf membalas dendam, marah kepada saudara-saudaranya yang telah menjual Yusuf? Tidak, saudara. Yusuf ketika dia menduduki posisi sebagai Perdana Menteri dan dia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak memenjarakan mereka, Yusuf tidak menghukum mereka. Justru Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yusuf sabar. Makanya tidak heran Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Amsal 16 ayat 32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau seperti Yusuf, diberkati Tuhan dengan luar biasa, belajar mulai dari sekarang. Belajar sabar. Kata Amsal tadi katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kapan kita harus bersabar? Sampai Tuhan datang. Amin. Kadangkala kita terbatas, saudara. Kesabaran kita dihitung. Oh, saya sudah memberi kamu kesempatan yang kedua kali. Ketiga kali kesabaran saya hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar sabar sampai Tuhan datang. Amin. Belajar terus sabar sampai kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus, yang sabar menanti, menunggu saudara yang jahat, yang jauh dari Tuhan untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Coba seandainya kalau Tuhan tidak sabar melihat kelakuan kita, habis kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar sabar sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar sabar. Yang kedua saudara, teguhkanlah hatimu. Sudah perhatikan ayat 8b di sana dikatakan, dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, saudara harus meneguhkan hati. Saudara, artinya apa? Menguatkan hati saudara. Iblis tahu Tuhan melihat hati. Makanya yang iblis rusak belakangan ini adalah hati kita. Yang dia serang adalah hati kita. Akhirnya kita melayani Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Seberapa hebat pun pelayanan saudara, tapi kalau itu tidak dilakukan dengan segenap hati, Tuhan akan menolak pelayanan itu. Kita melayani Tuhan tapi hati terluka. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera karena dalam hati kita penuh amarah, kebencian, sakit hati. Padahal kita sedang melayani Tuhan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hati hancur, saudara, diserang iblis. Banyak orang melayani Tuhan tapi tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Ini masalahnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat penampilan saudara, tapi yang Tuhan lihat hati saudara. Makanya kita harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, yaitu hati kita. Lakukan dengan segenap hati. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati saudara. Jangan izinkan iblis mengobrak-abrik hatimu. Makanya firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah mau datang. Jangan sampai saudara goyah hatimu, saudara. Tuhan datang, saudara tertinggal di dunia ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya di saat Tuhan datang, saudara dan saya rapture, terangkat ke surga. Haleluya. Yosua 1 ayat 7 sampai ayat 9 berkata begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan nasihat kepada Yosua, bahwa Yosua harus menguatkan hatinya untuk menerima mandat sebagai pengganti Nabi Musa yang sudah wafat. Yosua yang tadinya hanyalah seorang abdi Musa, sekarang dia menjadi pemimpin satu bangsa pilihan Tuhan. Amin. Saya merasakan proses Tuhan kepada Yosua. Yang Tuhan proses pertama kali adalah mental Yosua. Dia yang tadinya hanyalah seorang abdi dari satu orang, hanya abdi dari Nabi Musa, tapi sekarang dia harus menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang Tuhan mau dari Yosua adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Saya percaya Yosua menghadapi banyak tekanan dari orang-orang yang menginginkan jabatan Yosua. Ada banyak senior, ada banyak panglima perang pada saat itu yang ingin menduduki posisi dan jabatan dari Yosua. Dan pastinya ada orang juga yang setuju dan tidak setuju dengan kepemimpinan Yosua. Makanya firman Tuhan ini mau katakan kepada Yosua dan tentunya kepada kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan hatimu di sini. Saya menangkap pesan ini bicara iman, saudara. Jangan goyah imanmu hanya karena ingin menikah, hanya karena ingin harta, hanya karena ingin mengejar karir, jabatan, dan lain sebagainya. Saudara, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, sampai Tuhan datang kali kedua, menjemput saudara dan saya. Jangan goyah hatimu. Kuatkan imanmu, saudara. Amin. Mungkin saat ini saudara berkata, waduh Pak Pendeta, saya sudah berdoa bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin sudah ada yang puluhan tahun berdoa, tetapi sepertinya tidak ada jawaban dan sebagainya. Sehingga saudara saat ini sudah mulai goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin memang sepertinya apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita inginkan saat ini. Saudara, tetap kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, kuatkan panggilanmu, tetap mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan setia. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu sampai Tuhan datang. Haleluya. Yang ketiga, saudara, jangan bersungut-sungut. Saudara lihat ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benci sekali kepada orang yang bersungut-sungut. Siapa mereka orang yang bersungut-sungut? Mereka yang suka protes, suka mengeluh, suka marah-marah tidak jelas. Mereka yang tidak tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, itulah orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang dibenci Tuhan. Stop bersungut-sungut. Belajar mulai dari sekarang, belajar bersyukur. Amin. Saudara pelajari perjalanan bangsa Israel. Tuhan murka kepada mereka ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka komplain akan masalah makan dan minum kepada Nabi Musa. Akibatnya apa? Tuhan mendatangkan murka kepada mereka. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka tidak tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan memberi mereka makan tepat pada waktunya. Pada waktu pagi hari Tuhan memberi mereka makan mana. Pada sore hari Tuhan mengirim burung puyuh untuk mereka makan. Apa yang kurang? Semua sudah Tuhan jamin. Tapi masih ada saja
rasa kurang puas. Itulah yang membuat Tuhan murka kepada Israel karena mereka kurang bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar bersyukur atas apa yang kita miliki, Saudara. Amin. Stop bersungut-sungut. Belajar dari sekarang, belajar mengucap syukur. Saya percaya ketika kita belajar bersyukur, Tuhan akan tambahkan berkat buat kita. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan yang harus diberi makan itu 5.000 orang laki-laki. Perempuan nggak dihitung. Anak-anak mereka nggak dihitung. Nah itu saudara, kalau dihitung saudara, bukan 5.000 orang lagi. Itu sudah ribuan orang, belasan ribu orang saudara. Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus perbuat dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengambil roti itu dan ikan itu dan mengucap syukur. Amin. Setelah itu dibagikan dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saya percaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat kelimpahan dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Stop bersungut-sungut. Belajar dari sekarang, belajar mengucap syukur. Di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan tambah lagi berkat buat saudara, buat orang-orang yang tahu berterima kasih. Mereka yang bersungut-sungut stop, mereka tidak akan dapat lagi berkat, tetapi murka Tuhan. Saudara mau pilih berkat apa murka? Kalau saudara mau berkat Tuhan, belajar dari sekarang. Belajar bersyukur. Haleluya. Yang keempat saudara, teladani penderitaan Tuhan Yesus. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengikut Tuhan itu harus bayar harga. Kita harus pikul salib. Itu artinya kita harus rela menderita. Kadang harus mengorbankan diri kita untuk orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladani kesetiaan Tuhan Yesus. Teladani kesetiaan para nabi, para rasul. Teladani kesabaran mereka di dalam menanggung penderitaan. Teladani totalitas mereka. Haleluya. Kalau saudara menderita karena mengikut Tuhan Yesus, itu bukan kutuk, itu berkat. Amin. Karena siapakah kita sehingga kita diberi kesempatan untuk menderita karena iman kita kepada Tuhan? Bukankah ini berkat yang luar biasa buat kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu kan cara iblis untuk melemahkan, menggoyahkan iman saudara dan saya. Sehingga kita menyerah dengan keadaan. Akhirnya kita kompromi dengan dosa, kompromi dengan iblis karena kita tidak tahan menderita. Dengar baik. Kalau saudara menderita karena saudara percaya Tuhan, karena ikut Tuhan, itu satu kebanggaan buat kita. Kita menderita sama seperti Tuhan Yesus yang menderita untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kalau kita menderita karena kita mengikut Tuhan, karena kita melayani Tuhan, itu satu kebanggaan. Amin. Karena di balik penganiayaan dan penderitaan yang kita alami karena percaya kepada Tuhan, dengar baik. Jangan takut, jangan goyah imanmu, karena sudah tersedia mahkota di surga buat saudara dan saya yang tetap setia bertahan dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah api penganiayaan, api penderitaan, tapi kita tetap setia. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, bertekunlah dalam Tuhan. Haleluya. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Ayub. Walaupun kenyataannya dia mengalami penderitaan, sakit yang luar biasa dalam hidupnya, tapi Ayub tetap bertekun di dalam Tuhan. Haleluya.
Nabi Ayub tidak menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang dia alami. Nabi Ayub tidak berhenti bertekun di dalam Tuhan. Nabi Ayub semakin intim dengan Tuhan, dengan keberadaannya. Haleluya. Karena ketekunan Nabi Ayub itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberkati Nabi Ayub dengan berkat 2 kali lipat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini saudara seperti Nabi Ayub. Saudara sudah setia mengikut Tuhan, sudah bertekun, sudah melayani Tuhan. Tapi saat ini saudara mengalami kelemahan tubuh, sakit, atau mungkin perekonomian saudara membatasi gerak-gerik saudara. Saudara kolaps karena keadaan ini. Saya kasih tahu saudara, jangan menyerah, jangan mundur, jangan berubah semangatmu. Tetap bersemangat, amin. Tetap bertekun seperti Ayub. Justru dalam keadaannya yang sakit parah, dia semakin bertekun, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bertekun dalam arti lain, giat atau rajin. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semakin bertekun di dalam Tuhan, semakin bersemangat mengikut dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Yang pertama, bersabarlah. Yang kedua, teguhkanlah hatimu. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Yang keempat, teladani penderitaan Tuhan Yesus. Yang kelima, bertekun dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka bukan hanya saja menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hamba berdoa, lawat mereka ya Tuhan, mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan memberkati keluarga mereka. Hubungan suami istri diberkati. Kalau saat ini ada persoalan, ada pergumulan di tengah keluarga mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Perekonomian mereka dipulihkan. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit, mereka yang mendengar kabar baik ini, mengalami mujizat kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus berkati. Pengurapan Tuhan terjadi di gereja-gereja Tuhan di bangsa kami. Sehingga gereja Tuhan jadi berkat, jadi terang Tuhan. Sehingga banyak orang datang, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pelayanan audio renungan pagi ini. Bersyukur tanggal 30 Juli nanti, tepat 1.500 hari renungan pagi ini mengudara. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga bersyukur nanti hari Senin tanggal 20 Juni ini, tepat berumur 4 tahun. Renungan pagi ini mengudara dan sudah banyak orang-orang mengalami berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Hamba bersyukur atas itu. Tuhan memberkati pelayanan ini sehingga pelayanan ini semakin berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan di tengah-tengah jemaat, di tengah keluarga Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu hamba Tuhan yang ada di dalamnya, pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional yang setia mendoakan pelayanan hamba Tuhan, memberkati mereka semua. Hamba berdoa biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui audio renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengar kabar baik ini melalui pelayanan dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237240340. Saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi call center di 0819131583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara pendengar, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar semua untuk datang dalam ibadah KKR Ucapan Syukur Audio Renungan Pagi mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 7 malam. Tempatnya pasti di Bali. Nanti akan saya informasikan kepada Bapak Ibu Saudara tempatnya di mana 1 minggu sebelum hari H. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur, harap mendaftarkan diri saudara agar kami bisa mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati, melalui pelayanan audio renungan ini, saudara mau mendukung dan mensukseskan pelayanan ini dengan membantu mendukung melalui dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menabur untuk mensukseskan pelayanan ibadah KKR Ucapan Syukur hari ke-1500, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan yang akan memberkati saudara dengan luar biasa. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.